Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Deni Hakim dari Ilmu Politik kelas C. Saya di sini akan mensosialisasikan betapa pentingnya kita untuk melek politik pada masa pandemi seperti ini. Pada masa pandemi seperti ini, tentu saja kita tahu banyak orang-orang yang dirugikan oleh virus COVID-19 ini, entah itu dari orang-orang yang kerja harian mungkin atau kerja bulanan, ada yang dipecat, ada yang tidak mendapatkan gaji, ada yang mengalami krisis dalam keuangan mereka. Ini sangat mengkhawatirkan untuk kondisi ekonomi Indonesia sendiri. Pemerintah pun juga telah mengupayakan gimana caranya untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Namun banyak yang menilai keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah ini kurang tegas untuk menghentikan penyebaran virus ini. Entah itu mulai dari karantina pribadi di rumah aja, terus ada juga PSBB yang sekarang pun juga makin dilonggarkan gitu. Ini justru menjadi kesempatan orang-orang yang berpendidikan rendah atau mungkin orang-orang yang tidak peduli sama sesamanya untuk bisa menjadikan keputusan ini sebagai alasan mereka untuk keluar rumah, entah itu nongkrong, entah itu hanya sekedar jalan-jalan. Mungkin mereka tidak berpikir panjang akan dampak yang mereka terima karena mereka keluar rumah dan tidak memberikan efek, tidak memberikan manfaat bagi diri mereka. Seharusnya pada masa-masa seperti ini dibutuhkan sekali pengertian sesama umat manusia untuk yaudahlah, ayo kita semua di rumah dulu, kita hentikan bersama, kita lawan bersama virus ini agar cepat hilang dan agar kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Ini pun juga sebagai koreksi bagi pemerintah kita. Kalau menurut saya sekarang negara kita mengalami krisis ini sangat merugikan sekali banyak sektor gitu. Pendidikan itu pun juga turun. Pendidikan di rumah dengan kelas online itu juga menurut saya kurang efektif gitu. Ada mahasiswa yang mungkin hanya sekedar untuk absen lalu tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosennya. Mungkin ada juga siswa-siswa sekolah yang mungkin hanya untuk absen doang. Ini juga tentunya tidak optimal untuk pembelajaran seperti ini. Bahan pangan pun sekarang juga menjadi masalah di negara kita. Kita kesulitan untuk mengimpor bahan pangan, padahal dulunya pun kita mengerti bahwa lahan-lahan sawah itu sendiri sekarang sudah menjadi sebuah bangunan atau sebuah gedung yang megah, dan penghasil padi sekarang pun makin jarang untuk ditemukan. Petani-petani sekarang sudah beralih profesi. Nelayan-nelayan yang dulunya mencari ikan banyak sekarang juga merasa kesusahan karena adanya reklamasi, mungkin pulau reklamasi yang dibangun oleh pemerintah kita yang sehingga merusak ekosistem laut. Kita sekarang mengalami kesusahan itu gitu loh. Kita sekarang bingung untuk mengimpor bahan pangan dari mana, padahal dulu kita memiliki banyak sekali stok pangan. Tapi kenapa kita malah justru mengubah itu sebagai sebuah gedung-gedung mewah gitu. Namun itu semua sekarang sudah terjadi lah ya.
Sekarang kita nggak usah menyalahkan lagi siapa yang salah siapa yang benar. Sekarang kita fokus saja untuk bagaimana sih kita menghentikan virus ini, dan kita akan kembali lagi seperti semula. Kita akan kembali lagi mengoptimalkan ekonomi kita gitu loh. Bantuan-bantuan sosial pun sekarang juga sangat diperlukan oleh orang-orang yang terdampak virus ini gitu loh. Pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang mungkin di PHK, mungkin yang dipecat, atau mungkin yang dirumahkan sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan sama sekali, itu tentu sangat diperlukan. Namun pemerintah sendiri pun tentu saja tidak bisa melakukan itu sendiri gitu loh. Pemerintah justru malah sangat membutuhkan solidaritas kita sebagai rakyat Indonesia untuk sesegera mungkin menghentikan virus ini. Jadi pada masa seperti ini, ayolah kita nggak usah menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, namun kita fokus saja. Ayo kita lawan bersama, kita saling membantu, entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, entah itu teman kita. Ya, kita saling bantulah satu sama lain, sehingga orang-orang pun juga bisa kembali normal lagi seperti semula. Demikian penjelasan dari saya dan opini menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.